wasallam wa barik alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama ni'matal iman wal islam wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat hidayah dan taufiknya, sehingga pada kesempatan kali ini masih memperkenankan kita untuk sama-sama hadir dalam rangka mengkaji, mentadaburi petunjuk hidup yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita, yaitu Al-Qur'anul Karim. Dan begitu juga sholawat beserta salam tidak lupa marilah kita limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ibu yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah memuliakan, kita kembali melanjutkan pembahasan surah Al-Isra ayat ke-16 Bu ya. Di mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza aradna an nukhlika qaryah, dan jika kami menghendaki an nukhlik, yaitu binasa qaryatan, sebuah negeri, amarna, kami memerintahkan mutrafiha, yaitu orang kaya yang ada di situ di qaryah tadi, fafasaku, maka mereka berbuat kerusakan fiha, di dalamnya, fahaqqa, maka berlaku alaihi, atas mereka, al-qawlu, yaitu ketentuan atau ucapan, qaddamarnaha, maka fadammarnaha, maka mereka dihancurkan, tadmira, sehancur-hancurnya. Nah, jadi di dalam ayat ini Syekh Sya'rawi mengatakan Al-haqqu tabaraka wa ta'ala fi hadhil ayah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini yu'tina, memberikan kepada kita masalan, perumpamaan, liqabatil khuruj an manhajillah, yaitu perumpamaan bagi orang yang dia ini keluar, yang dia ini lalai daripada ajaran Allah. Karena gini, karena sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Rasul dan juga menyampaikan ajaran itu kepada makhluknya, maka sebenarnya kalau kata Syekh Sya'rawi, fala udrin li kharijina anha, maka sebenarnya nggak ada alasan nih buat kita keluar daripada ajaran Allah, menolak daripada ajaran Allah seperti Al-Qur'an nih. Kenapa? Karena sesungguhnya ajaran Allah yang dari Allah itu kenapa? Karena Allah itu khaliqur rizki wal mun'im. Karena Allah ini yang memberikan rezeki kita, dan Allah yang memang pemurah kepada kita. Dan juga apa? Allah Subhanahu wa taala itu berhak menuntut dari kita itu apa? Ketaatan wal inqiyad, dan juga ketundukan kita gitu. Maka kalau kata Syarawi, wa kaifa yataqallibul insan bi ni'ami rabbih summa ya'sa, maka bagaimana bisa orang yang diliputi nikmat dari Allah itu berbuat maksiat kepada Allah? Itu udah nggak ada pantas-pantasnya. Kayak kita kan udah banyak nih dikasih nikmat, seperti yang saya kemarin sebutkan tentang apa, Allah ciptakan buat kita bumi, langit, bulan dan sebagainya, bahkan udara. Maka kalau misalnya kita sadar itu semua dari Allah, nggak ada pantas-pantasnya. Kalau misalnya kalau kita lihat, tahu ibu pawang binatang, itu ada satu ungkapan kan begini, man yaqul
maka barang siapa yang makan liqummati dari potongan makanan yang aku berikan, yasma kalimati, maka dia akan mendengar ucapanku. Makanya kalau pawang itu biasakan dia itu, kenapa binatang bisa nurut? Ya karena dikasih makanan, potongan makanan oleh pawangnya, makan nurut, kan begitu. Disuruh ini nurut. Dan itu selalu coba ibu perhatiin. Itu pawangnya pasti ngasih binatang. Maka ada istilah man ya'kul liqummati, barang siapa yang makan makanan dari potonganku, yasma kalimati, maka dia akan mendengar kalimatku. Itu binatang, Bu. Binatang dikasih makanan dia nurut siapa yang ngasih. Nah sementara kita udah nikmat dikasih Allah, makan rezeki semua dari Allah, kagak ada tunduk-tunduknya. Maka kalau kata Allah di ayat lain apa? Ulaika kal an'am balhum adol. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. Kenapa saya dikatakan begitu? Binatang ternak, itu binatang dikasih makan dia nurut sama pawangnya. Lah kenapa kita yang manusia yang jelas-jelas makannya dari Allah, hidup kita bisa hidup dari Allah, kok nggak ada nurut-nurutnya? Maka apa nggak berlebihan kalau di dalam ayat lain Allah mengatakan ulaika kal an'am balhum adol, mereka lebih sesat seperti binatang ternak dan bahkan lebih sesat. Begitu, Bu. Maka di sini juga saya selalu mengatakan, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kan udah memberikan kepada kita nikmat, dan juga Allah ketika memberikan tugas kepada kita, kalau kata Sarawi, lam yufaji'uka bitaklib, Allah kan nggak mengejutkan kita. Sekarang ada nggak, Bu, tugas perintah dari Allah yang bikin ibu terkejut? Subhanallah, gua nggak mampu nih. Ada nggak gitu perintah dari Allah? Contoh, umroh wajib, haji itu wajib. Mungkin kita terkejut, tapi kan di ujungnya apa? Bagi yang mampu, nggak jadi kita terkejut, ya kan? Begitu juga sholat juga kan bagi yang kuat. Nggak kuat diri duduk, apa kita terkejut dengan perintah sholat mengatakan oh nggak mampu gua? Puasa nggak bisa di hari ini Ramadan, diganti di hari yang lain, kan begitu. Apa ibu terkejut dengan perintah puasa? Kaget, nggak bisa nih, nggak ada. Coba tunjukkan satu perintah dari Allah yang bikin ibu terkejut, kayaknya gua nggak mampu. Nggak ada, Bu. Kalau ibu ada silakan ngomong, buktiin, kita sama-sama buktiin, nggak bakal ada tuh. Begitu. Dan juga kalau kita sarawi, bal kullafuka fi waqti munasib. Dan juga ketika Allah memerintahkan sesuatu itu waktunya tepat. Contoh, sholat itu kan diawalin waktunya subuh, pas tuh ketika kita mengawali aktivitas, kita sholat, badan udah seger, kita mengawali aktivitas dengan sholat, kesononya kan enak, subuh. Berlanjut ke zuhur. Nah ini kan lumayan jauh. Kenapa kalau ke zuhur? Karena Allah tahu di antara waktu subuh sampai zuhur itu kan waktu kerja. Kalau bapak-bapak misalnya dagang, ibu-ibu kerja di rumah, dan baru mulai diperintahkan sholat zuhur, kan begitu. Dari waktu tuh udah nggak ganggu tuh. Terus kembali ke asar. Kalau ke asar itu biasanya kalau bapak-bapak pulang kerja, kan waktunya pulang kerja. Kalau nggak dia asar itu di jalan, atau enggak paling nggak habis asar dia udah di rumah. Dan itu diperintahkan sama Allah sholat. Ganggu nggak tuh? Nggak ganggu, dia punya waktu. Ketemu lagi maghrib, dia mulai udah kumpul sama keluarga, diminta 3 rakaat, itu juga nggak ganggu. Dan sebelum tidur Allah minta lagi tuh waktu isya 4 rakaat sebelum kita tidur. Nah habis isya belas ke subuh, ada tuh nggak tengah malam Allah nyuruh kita bangun, perintah nyusahin kita? Nggak ada, kecuali bagi yang mau tahajud, kan begitu. Dari waktu aja itu udah munasib, udah tepat, nggak ada Allah sama sekali pengen ganggu kita punya waktu. Dan begitu juga fi waktu, dan juga waktu yang tepat, dan juga sesuai dengan kemampuan, ya seperti saya tadi bilang, sesuai dengan kemampuan. Dan juga namanya perintah Allah itu kan balighun sholihan, itu diperintahkan ketika udah usia balik dan ketika dia ini apa? Sehat, dia punya jiwa maupun punya raga gitu. Kalau misalnya dia belum balik, nggak ada diperintahkan oleh Allah, itu namanya tugas. Tetapi di dalam ayat ini, Bu, Allah Sesarawi mengatakan wa muta'ammil, dan juga perenung, orang-orang yang merenung itu fi qadiyatut taklif, di dalam masalah tugas ini, itu melihat
bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan sebagian kita untuk melaksanakan tugas bagi sebagian yang lain. Sekali lagi ya, perenung ulama itu kan apa? Melihat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan sebagian kita untuk melaksanakan tugas kepada sebagian lain. Contoh, kama qala ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, wa'mur, dan perintahkanlah ahlaka, keluarga kamu, bis sholat, untuk melaksanakan sholat, wastabir alaiha, dan bersabarlah dalam melaksanakan sholat tadi. Nah, ini kan di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang apa? Wa'mur, perintahin tuh akhlak keluarga lu untuk melaksanakan sholat dan sabar dalam melaksanakan sholat. Nah, bagaimana Bu penjelasan mengenai ayat ini? Maka Syekh mengatakan, waqad sharaha lana Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh telah menjelaskan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai ayat ini. Apa yang Nabi bilang? Faqala, maka Nabi berkata, muru, perintahkanlah, auladakum, anak-anak kamu, bis salat, untuk melaksanakan salat, lisab'in, itu pada usia 7 tahun, wadribuhum, dan pukullah mereka, alaiha, ketika mereka enggak melaksanakan sholat itu, li asrin, ketika mereka udah mengunjak usia 10 tahun. Nah, di dalam hadis ini kan apa? Rasulullah memerintahkan, kalau misalnya apa, perintahin anak lu untuk melaksanakan sholat ketika dia udah beranjak 7 tahun. Tapi kalau misalnya dia udah mau 10 tahun masih nggak mau sholat juga, pukul. Sekilas mungkin kita melihat ini kejam nih, ajaran Islam kok sadis. Padahal kalau kita mau merenungi lebih dalam tentang hadis ini, sekarang kita mikir aja, kita punya anak nih, umur 7 tahun, setiap hari 5 kali sehari kita ingetin sholat. Neng, sholat subuh, nggak sholat, gimin. Besok lagi kita johor, neng sholat johor. Asar kita ingetin 5 waktu selama 3 tahun. Ilokan tuh anak kagak mau sholat selama 3 tahun, kita ingetin berkali-kali kan. Dah ketika udah 7 tahun, maka 10 tahun otomatis kan nggak perlu dipukul itu anak. Dan kata pukul ini sebenarnya menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa terkadang hukuman kepada anak itu perlu. Kenapa? Karena di dalam masalah ini Pak, Bu, Syekh Sa'rawi mengatakan, kenapa kok dalam hal ini orang tua bertanggung jawab terhadap anak? Ini kan bukannya tugas Allah. Terlebih kan yang namanya anak ini belum ada taklif, belum ada tugas. Yang perlu kita ketahui, kenapa Allah ajarkan begini, Rasulullah mengajarkan gini? Karena anak kecil yang dia tahu apa, Bu? Yang dia tahu bahwa yang memberikan dia makan, bahwa yang memberikan dia minum, bahwa yang memberikan dia jajan itu kan orang tuanya. Maka ketika itu dia akan mendengar apa yang dikatakan orang tuanya. Maka disinilah tugas orang tua ambil peran gitu. Sebelum anak ini kenal siapa pemberi nikmat hakikat, yaitu Allah. Maka orang tua yang menjadi pemberi, yang dia kenal kan, yang ngasih nikmat dia siapa, yang ngasih rezeki dia siapa, orang tuanya. Maka kita ambil alih dulu. Kita ajak anak apa ini supaya mau dia tunduk, supaya dia mau dia melaksanakan sholat. Kita ajarin benar dulu. Nah, setelah nanti ketika anak kita usianya udah balik, kalau kita syarawi, maka apa? Maka mereka udah nggak kaget lagi dan mereka akan mudah melaksanakan yang namanya sholat. Nah, ketika itu baru udah itu kita kenalin anak kita sama Allah. Yang lama-lama nggak namanya dia kan sholat, dia juga mikir, gue sholat sama siapa, tunduk gue sujud sama siapa. Nanti akan berpikir dia akan cari sendiri siapa itu Allah, kan begitu. Tapi tugas orang tua dalam hal ini apa? Penting. Makanya nggak salah, Bu, ketika misalnya ibu dalam mendidik ada hukuman, itu perlu. Kenapa? Ya satu bentuk apa, peringatan buat mereka bahwa bukan cuman orang tua yang akan menghukum lu. Kalau lu macam-macam nanti Allah yang akan menghukum. Kan gitu. Perlu yang namanya orang tua itu selalu apa? Selalu ngingetin anak, nasihatin anak. Bahkan nggak harus sampai balik. Bahkan kadang-kadang yang namanya orang tua punya sayang sama anak itu sampai gede. Bahkan jujur, saya pribadi itu sampai saya punya anak masih diomelin orang tua tuh, emak saya. Dan itu saya sadarin, kenapa? Namanya orang tua sayang, dan nggak mungkin orang tua ngomelin kita kecuali memang cacatnya kita. Dan itu dulu
Sampai pada akhirnya kan ketika itu udah saya nikmatin lah, ya memang begini orang tua. Sampai pada akhirnya kita kan kangen sendiri sama omelan orang tua, kan begitu. Nah inilah penting namanya orang tua, ya selama itu anak masih ada di depan mata kita, selama anak kita masih kelihatan, walaupun misalnya dia udah berkeluarga, kalau misalnya dia salah tegur Bu, gitu. Itu sangat penting. Makanya kadang saya senang kalau misalnya ada orang tua ngaji, ngajak anak, bukan? Karena apa? Ya mungkin selepas nanti dia nggak ada, anak yang bakal gantiin posisi dia, mudah-mudahan selanjut terus sampai anak keturunan. Dan juga di sini ya, Syekh Sarawi mengatakan bahwa yang namanya orang yang dia ini berpaling daripada manhaj Allah, itu kenapa? Itu kan akan dihukum sama Allah, gitu. Dihukum yaitu apa? Berupa hukuman. Makanya di sini kan kenapa? Bahwa kalau Allah ingin menghancurkan satu kaum, maka Allah kasih nikmat. Jadi jangan dikira Bu, kalau misalnya ibu kaya, ibu banyak duit, ya kan, lantas ibu berpikir ibu lagi disayang. Oh, jangan ibu ngira begitu. Justru di ayat ini Allah katakan kalau Allah pengen ngancurin satu kaum, maka apa? Amarna, maka kami perintahkan. Kalau ulama ada yang mengatakan amarna, maka kami melimpahkan kepada dia apa? Nikmat-nikmat dari Allah. Ketika sudah dilimpahkan nikmat dari Allah, fafasaku, maka mereka apa? Justru berpaling dari Allah. Maka ketika itu Allah bakal apa? Ngajab dia. Tahu ibu semut hitam gede? Kan kadang ada yang ada sayap ya. Kalau mau ibu tahu itu semut hitam gede yang ada sayapnya, itu tandanya semut itu mau mati Bu. Mau mati. Karena apa? Cara Allah menjadikan semut hitam gede itu mati dikasih sayap. Karena tanda sayap itu berarti umur udah nggak panjang lagi. Kelihatan kan gagah tuh, udah hitam gede dikasih sayap lagi. Kelihatan kan gagah tuh, menakutkan. Tapi itu sejatinya itu kalau semut udah hitam, ada sayapnya, udah tanda udah mau mati itu semut. Nah begitu Allah Bu. Kadang-kadang ngasih nikmat jangan dikira dikasih kaya ibu lagi diseneng. Wah belum tentu. Di ayat ini udah jelas bahwa terkadang ketika Allah pengen mengajab satu kaum, Allah kasih nikmat, tahu-tahu apa? Dia berpaling. Nah di situ Allah enak ngemplang plak kayak begitu. Dan juga di sini jadi pelajaran Bu, kalau kata Syekh Rawi, bahwa kita semestinya mengambil pelajaran dari orang-orang yang sebelum kita. Jangan sampai kita yang jadi pelajaran buat orang. Contoh kayak misalnya masalah judi, ini biasanya suami-suami. Kita misalnya udah lihat nih bahwa orang yang senang bergelut dengan judi bangkrut hidupnya. Maka ketika kita ngelihat suami kita senang judi, buru-buru ditegur. Bang, emang abang nggak lihat apa? No, tetangga sebelah dia main judi, hobinya anjur bang. Cukuplah bang, tetangga buat pelajaran. Jangan sampai abang jadi pelajaran buat orang misalnya. Atau misalnya lagi riba, misalnya kan riba. Nah kita ke diri, tuh udah lu nggak lihat itu tetangga hancur-hancuran hidupnya gara-gara riba. Masa iya kita mau jadi, cukuplah tetangga kita jadi contoh, jangan kita yang jadi contoh buat orang, kan gitu. Makanya apa? Itu dihindarin. Dan begitu juga gaya hidup kita juga lihat. No tetangga no nggak naker antar kemampuan sama gaya hidup. Akhirnya apa? Dia hidup akhirnya apa? Susah. Maka cukup kita ngelihat tetangga dijadikan pelajaran, jangan sampai kita yang jadi pelajaran buat orang gitu. Ya Bu, jangan apa? Karena yang namanya dan hukuman, adanya hukuman ini, adanya kita lihat orang yang jatuh karena judi, ada kita lihat orang jatuh karena riba. Ini kan apa? Untuk keselamatan hidup, karena itu pelajaran buat semua orang, bukan cuma orang Islam. Orang Kristen bisa ngambil pelajaran dari kejadian orang yang suka senang riba, orang yang senang judi. Orang Kristen juga ngindar, siapapun bisa ngambil pelajaran gitu. Dan juga di sini lanjut di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan fafasaku. Nah terkadang kan ada salah paham bahwa bukan Allah yang memberikan memerintahkan seseorang itu untuk berbuat fasik, tapi gini,
Kalau Allah pengen ngancurin orang, dikasih nikmat, nggak taunya tuh orang malah apa? Kufur terhadap nikmat tadi, maka hancur. Jadi bukan Allahnya gitu yang mentakdirkan orang jadi jahat, bukan. Tapi apa, Allah kasih nikmat, cuman tuh orang malah ketika dikasih nikmat nggak ada syukurnya dan dia hancur, akan hancur tuh. Bukan karena faktor oleh sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jahat. Kenapa? Karena di ayat ini di dalam banyak ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala kan pernah bilang, wa ma umiru illa liya'budun, dan tidaklah aku diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, dan juga apa, ikhlas di dalam agama ini. Kan begitu perintah Allah. Atau di dalam ayat lain, umirtu, aku diperintahkan anabuda, untuk beribadah robba, kepada Tuhan hadihil baldah, atas Tuhan negeri ini. Jadi Rasulullah nggak ada dari dulu memerintahkan Allah kepada Rasul itu berbuat fasik. Semuanya selalu memerintahkan untuk beribadah kepada Allah gitu. Dan yang terakhir di sini juga di ayat selanjutnya, wa kam akhlaqna min qurunin min ba'di Nuh, dan berapa banyak kami menghancurkan min qurunin, daripada generasi min ba'di Nuh, setelah Nuh, wa kafa, dan cukuplah bi rabbik, yaitu Tuhan kamu, bidunubi, oleh sebab dosa-dosa ibadi hamba-hambanya, khabirun, itu mengetahui, basirun, melihat. Di sini saya mengatakan mimba di Nuh, setelah Nuh. Artinya apa, Bu? Ini menunjukkan bahwa azab itu tidak terjadi fima qabla Nuh, sebelum Nabi Nuh. Kenapa? Karena sesungguhnya manusia ketika sebelum Nabi Nuh itu kan masih dekat dia hubungannya dengan Nabi Adam. Sedangkan yang namanya Nabi Adam itu kan apa? Selalu ngajarin namanya mengenal Allah, dan juga mengajarkan tentang apa? Tentang jaminan bagi mereka keselamatan hidup. Artinya kan jadi pelajaran, oh ternyata yang menjadikan Nabi Adam dari zaman Nabi Adam tuh sampai ke Nuh itu nggak ada namanya ajab. Oleh sebab apa? Oleh sebab mereka dekat dari petunjuk. Nah begitu juga kayak kita nih, Bu. Kalau misalnya kita pengen selamat, nggak ada ajab dalam hidup kita, jangan jauh-jauh dari petunjuk. Karena yang menyelamatkan kaum sebelum Nabi Nuh, mereka itu dekat, nggak jauh-jauh daripada ajaran Nabi Adam. Dan Nabi Adam juga mengajarkan apa? Mengenal Allah. Dan ini juga ayat Quran salah satunya, ajaran yang mengajarkan kita mengenal Allah. Dan juga apa? Hal-hal yang menjamin keselamatan hidup, seperti sekarang pembahasan, kan begitu. Nah, adapun di sini kan dikatakan apa? Allah mengajab setelah Nuh. Setelah Nuh itu kan banyak, ada apa? Ada kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun, kan begitu. Sebagaimana di dalam ayat Quran, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, apakah kamu nggak melihat apa yang telah Allah perbuat terhadap kaum Ad, begitu. Yang jadi menarik, kenapa kok di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan alam taro, apakah kamu tidak melihat apa yang Allah perbuat terhadap kaum Ad. Nah alam taro ini bimana alam ta'lam, apakah kamu tidak mengetahui? Kenapa? Ya karena Nabi kan gitu, ketika itu nggak ngelihat kejadian apa? Kejadian kaum Ad. Atau di ayat lain, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, apakah kamu tidak ngelihat apa yang Allah perbuat terhadap ashabil fil? Kenapa melihat? Padahal kan Nabi ketika itu baru dilahirkan pada waktu itu. Yang perlu kita ketahui, Bu, bahwa Allah menggunakan alam taro karena apa? Karena indera yang paling kita bisa percaya itu apa, Bu? Mata. Kita baru percaya satu berita kalau kita udah ngelihat mata kepala sendiri, kan begitu kejadian nih. Kita kalau kadang-kadang kalau masih sekedar gosip yang kita terima telinga, kita masih antara percaya enggak. Tapi kalau udah kita lihat mata, kita kan percaya, iya gue udah ngelihat sendiri misalkan begitu. Nah kenapa Allah katakan alam taro, apakah kamu tidak melihat, kan gitu. Nah sekarang kalau misalnya mata adalah anggota atau indera yang paling kita percaya, maka masa iya kita nggak percaya sama Allah yang bikin mata? Kan begitu logikanya. Sama mata aja lu bisa percaya, kenapa sama Allah enggak? Begitu juga tentang kaum Ad. Kaum Ad kan ada kaum yang diajab. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, apakah lu nggak ngelihat? Jadi apa, Bu? Berita yang datang dari Allah tentang kaum Ad,
tentang ashabul fil kan gitu, itu kita harus percaya benar-benar seperti ketika kita melihat mata kepala sendiri, dan itu nggak akan bohong. Kalau kita percaya sama mata, sama Allah masih yang menciptakan mata, nggak percaya kan begitu. Nah, di sini kan dikatakan apa? Yaitu tadi apa yang Allah perbuat terhadap kaum Ad. Jadi cukup istilahnya bisa menjadikan pelajaran buat kita yang ada di sekeliling kita yang zaman dulu, dari zaman apa? Setelah Nabi Nuh, dan bahkan azab-azab yang Allah turunkan secara pribadi kepada orang per orang. Seperti saya bilang, yang terlilit masalah ini dan itu oleh sebab riba, yang terlilit masalah kesusahan oleh sebab misalnya di judi, itu kan bentuk azab. Nah, kita bisa mengambil dari itu semua gitu. Nah, itu saja, mungkin soal akan nanti sedikit dijelaskan dari Ustaz Abdul Hamid. Kepada beliau saya persilakan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes, mudah-mudahan solehah. Baik Ibu hadirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sangat menarik pembahasan malam hari ini, karena ini sangat menarik, harus paham. Karena kalau nggak paham jadi tidak menarik. Ya kan? Menarik itu kalau kita paham. Kalau nggak paham jadi nggak menarik. Makanya ngajinya harus benar-benar, jangan ngobrol. Kita nggak paham. Kalau nggak paham jadi nggak enak, nggak ada yang dibawa pulang selepas kita ngaji. Jadi dalam ayat 16 surat Al-Isra tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Iril tentang bagaimana ketika Allah itu mau membinasakan satu kaum, kan begitu. Jadi sama Allah itu cukup diberikan kemewahan, sehingga dengan kemewahan itu orang itu menjadi lupa kepada Allah, dia itu akan binasa. Karena apa, Bu? Karena yang namanya manhaj Allah itu, saya selalu bilang, selalu ngingetin, yang namanya agama Islam itu merupakan jalan yang Allah berikan kepada manusia buat kebahagiaan, keselamatan, kemudahan baik di dunia atau di akhirat kan. Nah, cuman masalahnya kenapa sih terkadang kita ini berat berada istiqomah dalam manhaj Allah. Maksud manhaj itu jalan yang Allah berikan kepada manusia. Ya kan? Karena apa? Yang membuat seseorang itu berat, karena masalahnya ini kita ini kurang mengenal Allah. Makanya dalam beragama itu yang paling utama, yang pertama harus kita pahami itu bagaimana kita ini mengenal Allah. Nah, apa yang harus kita pahami supaya kita ini senantiasa pingin berada dalam jalan Allah itu? Yang pertama, kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu merupakan sumber kehidupan kita. Nah, yang membuat kita lalai itu apa? Yang membuat kita lalai itu terkadang kita merasa bahwa hidup ini boleh kita punya. Ya kan? Misalnya ya punya duit, boleh kita dagang, kan begitu. Padahal banyak orang dagang gak punya duit malah utangnya banyak. Ada nggak yang begitu? Artinya dagang itu kan nggak jadi jalan keluar juga. Jadi kita harus memahami. Makanya tadi dikasih contoh Ustadz Iril, bagaimana binatang itu bisa nurut sama pawangnya. Ya kan? Karena binatang itu tahu yang ngasih makan itu pawang. Coba ibu kalau main ke Ancol, ke tempat apa itu yang ada binatang itu? Lumba-lumba kan? Kalau misalnya kata pawangnya manggil kan, begini nurut. Karena ketika dia menjalankan tugas dia langsung kasih apa? Kasih ikan. Binatang begitu, Bu. Itu binatang itu nggak punya akal.
Nah kita ini kan punya akal. Sekiranya kita ini yakin bahwa sumber kehidupan adalah Allah, pasti kita ini manut sama Allah. Cuman terkadang kita jarang membaca diri gitu. Kayak begini, ini saya beberapa hari ini dikasih pala pusing aja pala ini. Dan saya nikmatin betul ini pusing kepala ini. Jadi nikmatinnya apa? Dalam rangka saya memikirkan tentang kebesaran Allah. Ternyata kepala yang saya bawa tiap hari, ini gak pernah orang bawa kepala saya kan. Saya yang bawa, saya yang iniin, saya yang kalau misalnya gatal saya yang garuk, kalau rambutnya gondrong saya yang nyukur kan, saya yang bawa. Tapi sama sekali kita ini tidak bisa mengontrol kepala saya. Jadi ketika Allah kasih puyeng aja, kita kan berpikir ini dikasih puyeng, dan kita ini kan nggak tahu bahwa kepala kita ini besok bakal puyeng atau enggak. Karena kadang-kadang kan puyeng tiba-tiba plong kan begitu. Kita nggak bisa ngatur itu. Dan bisa jadi bukan sekedar itu kalau Allah mau, ya kan? Jangankan cuma puyeng, lu nggak inget anggap kepala lu sendiri aja bisa. Bisa kan begitu? Bisa kan? Nah makanya kita coba sepulang ngaji nanti kita renungin dalam kehidupan ini bahwa ternyata yang bisa memberikan segala sesuatu dalam kehidupan itu hanya Allah. Jadi jangan ngerasa bahwa kita bisa begini, bisa begini. Coba sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi kan dicontohin dalam rangka mendidik anak. Kita ketika nyuruh anak sholat, Quran itu kan bilang kan begitu, wa'mur ahlaka bis sholat wastobir alaiha. Itu ada ujungnya bu. Jadi bukan sekedar kita ini harus memerintahkan sholat kepada anak-anak dan bersabar atas sholat tersebut, tapi kata Allah apa? Nahnu narzukuka la nas'aluka rizqon. Kata Allah begitu, gua yang ngasih rejeki lu dan anak-anak lu, gua nggak bakal minta sama lu sedikit pun. Artinya apa bu? Artinya begini, sekarang orang tua kenapa sih nggak sungguh-sungguh ngedidik anak gitu biar dia itu tahu mau sholat, mau manut sama Allah? Nggak sungguh-sungguh, cuman ya sekedar begitu aja. Lu sholat tong, lu ngaji, tapi ketika anak gak sholat, ketika anak gak ngaji, gak ada gregetnya gitu. Karena apa? Karena kita kurang yakin bahwa anak itu ketika anak itu nanti pingin bahagia, lu harus begini-begini. Maksudnya lu harus sholat, harus jalanin perintah Allah. Kita gak yakin begitu. Kita hanya tahu anak kita ini kalau nanti supaya hidupnya enak, kita sekolahin, ya kan? Kita kasih duit, bekelin, sekolahin, masuk perguruan tinggi, nanti kerja. Begini kan bayangan kita itu begitu. Padahal kata Allah enggak begitu. Yang ngasih rezeki dia itu gua. Makanya tugas lu sebagai orang tua, lu ajarin sholat, lu ajarin dia berada di manhaj gua. Gua nggak bakal minta rezeki buat dia dari lu. Lu sekarang dagang mau apa, lu nikmatin sendiri. Maksudnya buat ibadah. Masalah anak mah nggak usah dipikirin, entah gua yang ngasih. Akhirnya kita kan terjebak dengan pemikiran kita yang salah. Kita capek-capek nyari duit kan, nggak pernah buat bersedekah, nggak pernah buat berinfak. Karena apa? Alasan masa depan anak. Akhirnya apa? Bagaimana caranya gua beli kontrakan? Kalau gua punya kontrakan banyak, ntar anak gua senang, kan begitu. Pikiran kita yang keliru. Padahal kata Allah enggak begitu. Bukan kontrakan yang kita persiapkan, bukan tabungan yang kita persiapkan yang membahagiakan itu, tapi sejauh mana Allah memberikan rezeki kepada mereka. Enggak bisa kita ini mempersiapkan anak, Bu. Yang bisa membahagiakan anak, ya kan? Yang bisa membahagiakan anak kita sejauh mana kita mendorong anak-anak kita supaya kuat, yakin, istiqomah berada di dalam manhaj Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tua sekarang kan mohon maaf Bu,
Kadang-kadang saya itu suka miris gitu ya. Saya kan guru ngaji. Jelas udah di peraturan di pengajian saya itu ngaji dari mulai malam Senin sampai malam Sabtu kan, malam Minggu saya kasih libur. Kadang-kadang waktu ngaji diajak main anak. Kalau mau pre seenaknya. Padahal kalau ke sekolah itu kan kalau nggak masuk ngaji, nggak masuk sekolah harus kirim surat, harus diketahui guru kemana ininya. Kalau ngaji nggak begitu Bu, makanya gimana anak kita mau bahagia nanti? Saya kritik ini. Bolehlah orang-orang begitu, ibu kan ngaji nih, nggak boleh begitu. Kalau ibu punya anak, punya cucu, ajarin tuh biar istiqomah berada di manhaj Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kebahagiaan mereka itu tergantung sejauh mana kekuatan dia manut, tunduk, patuh, pingin megang perintah Allah itu seperti apa. Jadi jangan sampai agama ini sekedar hiasan gitu ya. Ya sholat sekedar gua nggak enak sama tetangga, nggak enak sama orang-orang, waktu Jumatan ya Jumatan. Kan begitu. Jangan sampai kita ini punya anak cucu mentalnya seperti itu terhadap agama ini. Karena apa Bu? Allah ini nggak butuh dengan kita. Allah itu nggak butuh dengan ketaatan kita. Ketika kita nggak taat kepada Allah, tidak akan mengurangi keagungan Allah. Ketika kita berusaha sungguh-sungguh manut kepada Allah pun, Allah tidak akan bertambah keagungannya dengan ibadah kita, karena Allah udah maha besar, maha agung. Nah ini yang harus menjadi satu kekuatan, satu teori berpikir yang ada dalam kehidupan orang-orang beriman. Saya sama istri saya kadang-kadang, mohon maaf Bu, namanya orang tua kan adalah khawatir dengan anak-anaknya nanti seperti apa. Tapi saya selalu tekankan kepada istri saya, kita bisa melakukan kebaikan buat anak kita hanya dengan kebaikan. Artinya apa? Ketika Allah menganugerahkan sesuatu kepada kita, jadikan sarana berbuat berbuat baik kita, bukan untuk anak. Jadi nggak ada kita ini suruh mempersiapkan anak, nggak ada Bu. Jadi kita ini hanya dititipkan anak kepada kita oleh Allah itu supaya anak-anak kita ini dikenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kayak begitu. Jadi yang membuat kita kurang giroh terhadap manhaj Allah itu karena kita kurang yakin bahwa Allah itu sumber kehidupan kita. Makanya kalau kita tahu Bu, Allah itu sumber kehidupan kita, hidup ini ringan. Kalau ibu yakin bahwa yang bisa membahagiakan kita itu bukan suami tapi Allah Subhanahu wa taala, kita ringan aja sebagai istri, udah jalanin aja perintah Allah, ntar juga suami dikasih sama Allah kekuatan untuk membahagiakan kita. Karena biar bagaimana kita mendorong biar suami dituntut sama kita supaya begini-begini, ya kalau Allah nggak ngasih nggak bisa. Makanya kita ini jangan sekali-kali dalam kehidupan ini melalaikan perintah atau larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu merupakan sumber kehidupan kita. Kita pengin bahagia, kita pengin selamat, anak-anak kita pengin bahagia, anak-anak kita pengin selamat, itu tergantung kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tugas kita ini hanya manut. Cuman kadang manut sama Allah itu berat. Kenapa berat? Karena Allahnya enggak kelihatan. Karena Allah ini enggak kelihatan, yang namanya ngelihat yang enggak kelihatan itu kan harus benar-benar Bu. Kita manut sama suami mah gampang, orang suami kita kelihatan. Ini Allah ini kan enggak kelihatan. Makanya harus ngaji, harus teliti, ya kan? Harus bertafakur, membersihkan hati supaya apa? Supaya kita ini bisa melihat kebesaran Allah. Kalau kitanya hatinya tertutup, ya kan, dengan kebencian kepada saudara, dengan amarah, dengan hawa nafsu, dengan keinginan yang enggak, ya bagaimana kita bisa melihat keagungan Allah?
Ketika keagungan Allah itu tidak terlihat dalam kehidupan kita, bagaimana kita tertarik untuk manut sama Allah? Orang yang membuat menarik kita itu kan duit. Orang kalau udah kelihatan duit, apa aja, ya kan? Sekarang orang tertarik sama Bang Emok, kenapa? Saya tanya, kenapa orang tertarik sama Bang Emok? Saya tanya, karena kelihatan duitnya, ya kan? Gak pernah ibu berpikir besok gua bayar bagaimana. Yang penting kelihatan duit saat ini. Nah, inilah manusia. Mata kita hanya bisa melihat yang kelihatan. Orang beriman itu harus tajam pandangannya, hatinya itu melebihi matanya. Makanya kenapa Bu harus ngaji? Supaya kita ini tidak tertipu. Kalau orang gak ngaji mah ketipu selamanya. Bener Bu. Ibu misalnya di orang kaya, duit banyak, gak ngaji, tetap aja ketipu nanti. Kalau orang ketipu itu gimana Bu? Kalau orang ketipu itu akhirnya apa? Penyesalan. Ada nggak orang ketipu seneng? Ada nggak? Tetap aja kalau orang ketipu, aduh gua nyesel, ketipu lo. Makanya kalau nggak pingin ketipu harus ngaji. Ngajinya yang benar, jangan datang doang. Kalau ngaji baca doa dulu, makanya kan saya ajarin baca Fatihah, baca sholawat, ngirimin orang tua, itu supaya apa? Supaya menghadirkan hati kita supaya bersih. Yang namanya Allah itu kan maha suci, kalau hati kita kotor gak masuk Bu. Kayak kalau mau ngaji itu istighfar dulu, baca doa dulu, ya Allah, butuh sama Allah itu, butuh ditolong oleh Allah itu. Jadi ngaji juga sekarang harus ada tingkatan kualitasnya Bu. Kalau kemarin kan sekedar datang kan begitu ya. Sekarang saya agak neken nih, ya kan. Kalau kemarin biar ya udah yang penting datang kan begitu ya. Nah sekarang saya agak tekankan, bukan cuma datang, tapi ketika datang itu pengajian ini mampu memperlihatkan hati kita terhadap kebesaran Allah. Kalau Allah kelihatan kebesarannya, potensi untuk manutnya besar. Kita ini perempuan, kenapa saya bilang berat manut sama suami? Karena kan yang kelihatan suaminya, Allahnya enggak kelihatan. Kalau yang kelihatan Allahnya udah, makanya bini saya itu kalau sakit saya itu saya omelin mulu, sama marah-marah mulu. Dia mau manut aja sama saya. Saya itu kalau sakit rewel. Kata bini saya, Bang, lu kalau sakit katanya galak banget sama gua. Nah, orang sakit itu saya bilang, namanya orang sakit itu udah deket mati. Kalau gua galak sama lu kan, kalau gua mati kagak nyesel-nyesel banget lu jadi bini, ya kan? Untung laki gua galak, pendek umurnya, kan begitu. Coba kalau misalnya punya laki sayang, ya Allah, laki saya udah sabar begini umurnya pendek, sedih banget gitu. Kan begitu. Jadi begitulah Bu dalam kehidupan ini. Artinya sekali lagi, mari pengajian ini kita jadikan sarana untuk membersihkan hati dan sarana untuk bagaimana kita bisa melihat keagungan Allah, kebesaran Allah. Karena Allah itu sumber kehidupan kita. Orang yang nanti bahagia di akhirat itu kan kalau orang yang kembalinya kepada Allah. Kalau yang kembalinya kepada selain Allah ya nanti ngawag gitu. Kalau bahasa orang tua itu ya apa? Sama langit nggak diterima, sama bumi nggak diterima kan begitu. Yang namanya langit bumi itu kan punya Allah. Artinya apa? Allah nggak mau nerima. Dan kita mudah-mudahan tidak seperti itu. Makanya ngajinya greget ya, greget. Kalau yang disampaikan didengar dari saya, dari Ustadz Iril, jalani. Jangan masuk kuping kiri keluar kuping kiri. Nah kalau keluar kuping kanan namanya masuk, masih lewat. Kalau kuping kiri keluar kuping kiri kan kagak masuk namanya. Kan ada yang begitu, ngaji masuk kuping kiri keluar kuping kiri. Kalau masuk kuping kiri keluar kuping kanan masih mending, namanya sempat masuk kan begitu. Kita mudah-mudahan masuk kuping kiri berada dalam kepala kita sehingga dicerna oleh hati dan menjadi petunjuk buat kehidupan kita. Jadi nggak usah berkecil hati dengan anak-anak kita ya.
Jadi saya nggak mau punya sahabat, punya jamaah yang khawatir dengan anak-anaknya. Justru kita itu harus khawatir kalau anak kita lalai dari agama Allah. Selagi anak kita masih manut sama kita, nurut sama kita, sholat rajin gitu ya, karena Allah, insya Allah bu hidupnya ntar enak-enak aja lah, tenang aja. Kata Allah kan begitu, nahnu narzukuka. Jadi gua yang ngasih rejeki lu, ngasih rejeki anak lu, bukan lu gitu. Jadi kita itu nggak mesti mempersiapkan anak dengan hal-hal yang tidak seharusnya. Jadi persiapkan anak itu dengan segala kebaikan kita. Karena hakikatnya seorang orang tua itu berbuat baik nanti akan mengalir kepada anak cucunya. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa ngaji walaupun hanya seminggu sekali, hanya 1 ayat 2 ayat kita mentadaburi Al-Qur'an, tapi ini menjadi satu penambah keyakinan, kekuatan kita dalam rangka meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita benar-benar menjadi insanul kamil, manusia yang sempurna, manusia yang meyakini bahwa kita itu akan menjadi sempurna ketika menjadi hamba yang manut kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yutilkanni wa bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqal khatim lima sabaq. Nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma ya Allah akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika fansur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimina laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Allahumma iftah lana abwaaba rahmatika warzuqna ridhaka wa taqwaka wa sakhirna khalaqaka wa rizqaka wa asrina bisarayana lutfika ya alimu ya alimu ya alim. Alimna bi ilmika wa afhimna anka wa asmi'na minka wa basyirna bika wa aqimna bi syuhudika wa arifna tariqa ilaika wa hawinha ilaina bi fadlika wa albisna libasa taqwa minka wa laka innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.